Baru saja penetapan KPU terhadap capres terpilih pasca putusan MK, Prabowo langsung mendatangi markas PKB bertemu dengan jajaran pengurus PKB yang dipimpin langsung oleh Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sebelum putusan MK, saat KPU baru saja mengumumkan hasil perolehan suara, Prabowo juga sudah mendatangi markas Nasdem bertemu Surya Paloh. Nasdem adalah satu-satunya partai yang langsung menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada capres terpilih Prabowo Gibran. Sebetulnya PKS juga melakukan seperti hal yang dilakukan Nasdem, tapi antara iya dan tidak saja, samar-samar saja terdengar. Dan di lapangan, menurut hasil survei LSI Deni JA dan indikator politik, pemilih PKS adalah pemilih yang paling banyak yang tak mengakui hasil Pilpres dan meyakini bahwa Pilpres ini penuh dengan kecurangan. Milih PDIP pun tak seperti itu. Tentu berbeda antara kedatangan Prabowo ke markas PKB kemarin dengan ke markas Nasdem sebelumnya. Semangat Prabowo pun terlihat hanya separuh. Berbeda saat datang ke markas Nasdem, semangat Prabowo terlihat penuh. Tapi pesannya sama, yakni PKB dan Nasdem akan tergabung dalam kabinet yang akan dibentuk Prabowo Gibran nantinya. Istilah setia di garis perubahan yang diartikan siap beroposisi adalah tidak begitu. Jangankan PKB atau Caimin yang belum pernah menjadi oposisi, Anies Baswedan pun yang lantang berbicara seperti itu saat ini diksinya juga sudah berubah. Kata Anies, tolong bedakan antara lawan dengan musuh. Lawan adalah teman dalam demokrasi, kalau musuh adalah saling menghabisi. Apakah yang dilakukan Anies terhadap Prabowo lalu bukannya menghabisi? Entahlah, lama-lama memang muak juga mendengarkan pidato Anies ini. Sedangkan P3 diam-diam sudah ada saja dalam forum-forum yang diadakan pihak 02 atau pendukung Prabowo Gibran. Maknanya lebih dalam dari PKB dan Nasdem. Lolos atau tidak lolos di DPR, maka P3 akan tetap bersama dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tinggal lagi PDIP dan PKS, apakah akan bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran atau tidak. PDIP keras di tingkat elit, bahkan diwakili langsung oleh Megawati. Pasca putusan MK pun PDIP masih memasukkan gugatan ke PT UN. PDIP benar-benar tak menerima hasil Pilpres, kendati hasil Pileg diterima dengan gegap gempita. Masalahnya apalagi kalau bukan Jokowi. PDIP atau Megawati sepertinya tersinggung berat dengan Jokowi. Bahkan terkesan Jokowi dijadikan barter. PDIP akan menyerah kepada Prabowo asal Prabowo menjauhi Jokowi. Kesan ini sudah ditepis tegas oleh Prabowo bahwa dia dengan Jokowi tak bisa diadu domba. Kalau PKS justru keras di tingkat massa. Di tingkat elit sebetulnya bisa cincai-cincai saja, tapi di tingkat massa tak bisa begitu. Massa PKS paling tak menerima hasil Pilpres. Akhirnya, sebagian elit PKS juga terlihat keras mewakili massanya, meski sebagian lainnya tak bisa begitu. Percis seperti elit PDIP, masa ini pelan-pelan juga mulai menerima kembali Prabowo, tapi tetap tak menerima Jokowi. Peta ini bisa berubah lagi setelah pelantikan Prabowo Gibran 2020 Oktober nanti.